Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas 11 B2 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Stephen Gilbert Tandiayu. Saya Christopher Nulimata. Dan saya Wenceslaus Petaba. Kali ini kami akan membahas tentang mencermati secara kritis perubahan sosial dan cara kerja, di mana kali ini kami akan menganalisis bagaimana dampak produk informatika terhadap interaksi sosial masyarakat dan cara kerja masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pertama-tama, dampak produk informatika pada kehidupan sehari-hari. Dalam era digital yang semakin maju, teknologi informatika memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Kemajuan teknologi ini membawa berbagai manfaat, seperti kemudahan akses informasi, komunikasi yang lebih cepat, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, teknologi informatika juga memiliki potensi dampak negatif yang dapat merugikan pengguna dan masyarakat secara luas. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah produksi dan penyebaran informasi yang keliru atau manipulatif. Informasi yang disebarluaskan melalui internet dan media sosial seringkali digunakan untuk mempengaruhi opini publik dengan cara yang tidak jujur. Penyebaran informasi yang salah ini dilakukan secara terencana dan terstruktur untuk berbagai kepentingan baik ekonomi, politik, sosial, maupun kriminal. Jika masyarakat tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi, maka mereka berisiko terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan dan dapat mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki kemampuan dalam mencermati informasi secara kritis. Kemampuan berpikir kritis membantu seseorang dalam mengevaluasi kebenaran suatu informasi, mengenali makna tersirat, mengambil kesimpulan yang tepat, serta menghindari manipulasi yang dapat merugikan. Dengan keterampilan ini, pengguna teknologi informatika dapat lebih bijak dalam menyerap informasi, berkontribusi dalam lingkungan digital yang sehat, serta melindungi diri dari dampak negatif penyebaran informasi yang keliru. Teknologi sudah membuat konektivitas antar manusia semakin meningkat. Walaupun ini merupakan hal yang positif, tetapi dapat memberikan dampak yang negatif juga. Ketika interaksi sosial di dunia maya meningkat, maka sebagian hidup manusia seperti berada di dunia maya. Oleh karena itu, hal ini telah mempengaruhi interaksi sosial di dunia nyata. Pada materi ini akan dibahas mengenai mencermati secara kritis dampak produk informatika terhadap perubahan sosial, termasuk cara kerja di masyarakat. Nah, kali ini kami akan membahas tentang mencermati secara kritis dampak produk informatika pada dua bidang, yaitu pada perubahan sosial dan pada cara kerja. Yang pertama, pada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi dalam tatanan sosial yang terjadi akibat faktor internal dan eksternal. Hal ini mencakup perubahan dalam budaya, nilai, kebiasaan, dan cara hidup masyarakat. Perubahan sosial adalah proses yang menyebabkan pergeseran struktur sosial dalam masyarakat. Contohnya adalah digitalisasi dalam dunia kerja yang mengubah cara orang bekerja. Ada faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi, yaitu produk informatika seperti media sosial dan aplikasi digital mempermudah komunikasi dan akses informasi, mendorong inovasi dalam pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Namun, kecanduan teknologi, penyebaran hoaks, dan peningkatan kesenjangan digital menjadi dampak negatif yang mengganggu keseimbangan sosial. Kedua, globalisasi. Informatika mempercepat integrasi global, memudahkan pertukaran budaya dan kolaborasi internasional. Di sisi lain, homogenisasi budaya dan hilangnya kearifan lokal terjadi akibat dominasi budaya global melalui platform digital. Ketiga, perubahan demografi. Teknologi informatika mendukung pemberdayaan generasi muda dalam wirausaha dan inovasi, tetapi generasi tua sering tertinggal karena digital divide atau kesenjangan digital yang memperlebar jurang partisipasi sosial. Keempat, kebijakan pemerintah. Pemerintah menggunakan teknologi informatika untuk transparansi dan efisiensi melalui e-government. Namun, resiko penyalahgunaan data pribadi dan pengawasan berlebihan menimbulkan
kekhawatiran terkait privasi dan kebebasan individu. Terakhir, perubahan iklim dan lingkungan. Produk informatika membantu pemantauan lingkungan dan manajemen sumber daya. Tetapi limbah elektronik dan tingginya konsumsi energi dari pusat data atau data centers memberi dampak buruk terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, kemudian contoh nyata perubahan sosial. Dalam sebuah interaksi sosial dengan sesama, seringkali akan ada orang yang menarik diri dari interaksi tersebut dan mengalihkan dirinya pada gawai. Fenomena ini dikenal dengan clubbing yang merupakan singkatan dari phone snubbing. Sampai di suatu titik di mana semua yang berkumpul asik dengan gawai masing-masing. Kebersamaan keluarga atau teman yang diharapkan dapat digunakan untuk bercerita, bercakap-cakap, bertukar pikiran, bercanda dan berkeluh kesah akan berubah menjadi interaksi yang tidak berarti karena masing-masing pihak melakukan clubbing. Dampak perubahan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perubahan sosial sendiri yaitu kemudahan akses informasi dan pendidikan, inovasi dan peningkatan efisiensi kerja, serta peluang bisnis dan karir baru. Dampak negatifnya yaitu pengangguran akibat otomatisasi, hilangnya pekerjaan tradisional, dan ketimpangan digital antar negara maju dan berkembang. Kemudian, dampak produk informatika terhadap cara kerja. Teknologi sudah mengubah bagaimana cara manusia hidup, mengubah kebutuhan, dan mengubah cara kerja. Hal ini tentu juga mengubah produk dan pekerjaan yang dibutuhkan di era digital saat ini. Pada materi di atas, telah disinggung bahwa teknologi sudah menghilangkan banyak jenis pekerjaan dan menciptakan pekerjaan baru. Teknologi sudah mengubah bagaimana cara bisnis dilakukan, mematikan berbagai bisnis, namun juga menciptakan peluang-peluang bisnis baru. Dampaknya, cara kerja masyarakat berubah dari pekerjaan manual ke otomatisasi, di mana terdapat peningkatan pekerjaan berbasis teknologi serta perubahan pola kerja ke arah fleksibel dan remote. Pekerjaan yang terancam yaitu kasir, operator pabrik, pekerja administrasi manual, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut digantikan oleh teknologi otomatisasi dan AI. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang berkembang yaitu data analis, AI spesialis, digital marketer. Seiring berkembangan teknologi, pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dibutuhkan untuk pengembangan dan optimalisasi teknologi. Selanjutnya beradaptasi dengan cara kerja baru, yaitu yang pertama mempelajari skill baru dengan cara meningkatkan keterampilan yang relevan dengan teknologi dan mempelajari keterampilan baru untuk mengikuti kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bukan sebagai ancaman. Yang ketiga, fleksibilitas karir, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan peran dan pola kerja seperti remote work dan gig economy, memastikan kelangsungan karir. Yang keempat, pola pikir pembelajaran seumur hidup. Konsistensi dalam belajar dan mengikuti tren teknologi membantu mempertahankan relevansi di pasar kerja. Yang kelima, berjejaring dan berkomunitas, yaitu koneksi profesional dan komunitas memberikan wawasan, peluang karir, dan dukungan dalam menghadapi perubahan. Terakhir, kesimpulan. Perubahan sosial dan cara kerja akibat produk informatika adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Otomatisasi, digitalisasi, dan globalisasi telah menggeser cara manusia bekerja, berpikir, dan berinteraksi. Beberapa pekerjaan terancam punah, tetapi banyak juga yang tumbuh dan berkembang, menciptakan peluang baru bagi mereka yang siap beradaptasi. Kunci utama bertahan dalam perubahan ini adalah fleksibilitas, keterampilan yang relevan, dan pola pikir pembelajar seumur hidup. Mereka yang mau belajar, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang pesat di era digital. Jangan takut pada perubahan, takutlah jika kamu berhenti belajar di tengah gelombang teknologi yang terus bergerak, yang bertahan bukanlah yang terkuat, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Setiap perubahan adalah kesempatan untuk tumbuh, bangun keterampilanmu, asah kreativitasmu, dan jadilah pengendali teknologi, bukan korbannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.